Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, senang bertemu kembali dengan anak sekalian kelas 7 ya, walaupun lewat daring ya, lewat online. Pembelajaran kali ini mudah-mudahan kita tetap semangat dan selalu berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita dapat menjalankan aktivitas pembelajaran tatap muka seperti biasa di sekolah. Anak sekalian, walaupun kondisi saat ini kita tidak bisa saling bertemu bertatap muka, kita tetap harus semangat untuk menambah ilmu kita agar kita tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman. Baiklah anak sekalian, pada pertemuan yang pertama ini Bapak akan menyampaikan materi objek IPA dan pengamatannya, di mana di dalam objek IPA dan pengamatannya nanti pada pertemuan kali ini kita hanya membicarakan mengenai submateri objek IPA ya. Sehingga nanti di pertemuan berikutnya akan kita langsung lanjutkan dengan mengenai pengukuran. Baik anak sekalian, kita langsung melihat apa tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini. Anak sekalian, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, tentunya anak sekalian setelah menerima apa yang nanti saya sampaikan dapat menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan IPA. Yang kedua, menjelaskan kegunaan mempelajari IPA, dan yang ketiga adalah menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Nah, perhatikan di sini anak sekalian mengenai peta konsep bab pertama objek IPA dan pengamatannya. Yang paling tinggi kita nanti akan mempelajari mengenai metode ilmiah yang menyangkut 3 aspek, yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Kemudian pengamatan sendiri nanti kita akan membicarakan kembali mengenai lebih detail, yaitu pengukuran, di mana di dalam pengukuran nanti ada pengukuran baku dan tidak baku juga di situ. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui ternyata pengukuran itu dapat dilihat adanya besaran dan satuan. Nah, di besaran nanti dikelompokkan menjadi 2, besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan satuan nanti ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, dalam kesempatan kali ini nanti anak sekalian kita akan sampai di dalam metode ilmiah yang menyangkut 3 aspek, yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Sedangkan untuk pengukuran yaitu besaran, satuan, dan ke bawahnya itu nanti kita akan bahas pada pertemuan yang kedua atau pertemuan selanjutnya. Anak sekalian, kita awali dengan penyelidikan IPA. Di dalam penyelidikan IPA, anak sekalian melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai. Proses yang harus dikuasai itu apa saja? Perhatikan gambar, di mana salah satunya adalah berkenaan dengan pengamatan, yaitu menggunakan panca indera pasti pengamatan atau observasi bahasanya, sehingga kita bisa melakukan pengamatan di lingkungan sekitar kita. Tidak harus jauh-jauh, lingkungan sekitar kita bisa kita amati apa saja, menggunakan apa? Panca indera. Bisa juga kita melakukan pengukuran, karena pengukuran juga termasuk bagian dari pengamatan. Tujuan apa pengamatan itu? Tujuannya untuk mengumpulkan data dan informasi. Jadi kalau kita belum punya gambaran, maka misalkan kita ingin keluar rumah, dari luar rumah kita sudah tahu apa yang bisa kita amati. Oh, itu ada banyak pohon kelapa sawit di tempat kita, banyak sekali pohon kelapa sawit. Kemudian apa yang bisa kita lihat dari pohon sawit? Oh, ternyata di pohon sawit sekarang itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di batangnya. Nah, itu sebuah bagian dari sebuah pengamatan. Kemudian pendidikan ilmiah IPA yang berikutnya adalah
membuat inferensi. Apa itu inferensi? Inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi apa yang tadi kita amati, kita kumpulkan datanya, kita rumuskan permasalahannya, ya itulah dinamakan sebuah inferensi. Gunanya untuk apa inferensi? Dengan inferensi kita bisa menjelaskan, menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan atau hipotesis, katanya begitu ya. Sehingga inferensi itu sangat kompleks. Kita setelah pengamatan tadi tujuannya untuk mengumpulkan data, kemudian setelah dikumpulkan buatlah inferensi, dikumpulkan, dirumuskan ya, kemudian membuat sebuah hipotesis atau perkiraan dari apa yang kita lihat tadi. Kemudian aspek yang ketiga di dalam penyelidikan ilmiah adalah mengkomunikasikan ya. Tujuannya hal penyelidikan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Apa itu mengkomunikasikan? Artinya harus disampaikan kepada yang lain, kepada temannya misalkan, kepada gurunya kalau kita di sekolah. Dengan apa ya? Bisa dengan tulisan, dengan lisan. Hasil apa? Hasil tadi kita pengamatan, kemudian kita kumpulkan data, kita tulis, kemudian kita merumuskan masalah yang kita hadapi, kemudian kita memperkirakan solusinya, kemudian baru dikomunikasikan dari apa yang kita amati, kita inferensikan. Untuk apa? Untuk apa yang kita sampaikan nanti bisa tersampaikan dan mempunyai data yang lebih valid. Nah, data yang agar valid maka perlu disajikan dalam bentuk apa? Bisa bentuk tabel, grafik, bahkan ataupun juga gambar yang relevan. Nah, tiga komponen itu adalah tiga komponen yang penting dalam penyelidikan IPA. Yang tadi yang pertama adalah berkenaan dengan pengamatan, yang kedua inferensi, dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Nah, sekarang objek IPA. Objek IPA itu meliputi apa? Objek IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Berarti kalau benda-benda di alam bisa saja benda itu dari yang terkecil ya, jasad renik yang tidak terlihat, sampai benda yang sangat besar atau benda yang ada di galaksi. Ini contohnya. Ya, bisa nanti anak sekalian juga dilihat di buku paket IPA kurikulum 2013 edisi revisi. Ya, jadi dari segi ukuran yang diamati, objek dalam IPA mulai dari benda yang renik berupa atom hingga galaksi di jagat raya. Tidak hanya itu saja, IPA juga bisa dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dari yang benda yang paling kecil di situ, gambar yang A itu adalah gambar virus, yang B adalah tumbuhan, tanaman atau pohon besar, kemudian yang C adalah ekosistem laut. Itu adalah objek IPA yang bisa kita amati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, ya tadi kita sudah melihat penyelidikan IPA, kemudian objek IPA-nya ternyata bisa di dalam lingkungan kita sehari-hari. Ya. Nah, sebagai bahan pengayaan anakku sekalian, perlu diketahui pada saat ini, anak-anak penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk memudahkan, pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4. Apa saja? Yang pertama, fisika. Fisika itu mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalkan materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Apakah anakku sekalian pernah mempelajari ini? Pernah.
pada saat apa? Di sekolah dasar. Nah, di sekolah dasar kalau anak-anak sekalian perhatikan ya, pasti ada mempelajari gaya pada saat kelas 4 SD ya, cahaya, panas ya, kelas 5 dan kelas 6, energi juga energi listrik kelas 6. Itu adalah sebenarnya sudah mempunyai dasar mengenai pelajaran fisika. Yang kedua, kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga, biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik, ukuran yang sangat kecil renik yang tidak bisa kita lihat, yang bisa kita lihat dengan mikroskop, sampai dengan lingkungan yang sangat luas ya. Biasanya ini lingkungan yang hidup, makanya tadi objek IPA salah satunya adalah lingkungan hidup kita yang ada di sekitar kita. Apakah biologi pernah diajarkan? Pernah. Di SD dari kelas 1 sudah mempelajari tentang bagian-bagian tubuh manusia, sampai di kelas 6 mempelajari mengenai ciri-ciri khusus makhluk hidup, ekosistem dan sebagainya. Itu adalah bagian dari biologi. Yang keempat, ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Sebenarnya juga pernah dipelajari di kelas 6 mengenai tata surya ya, kita mempelajari planet ya, jadi benda-benda yang ada di ruang angkasa atau di angkasa ya. Nah, ini adalah pengayaan bagi anak sekalian. Dari awal tadi kita membahas mengenai pendidikan IPA, komponen yang ada di pendidikan IPA, kemudian objek IPA, dan juga tentang pengayaan, di mana pengetahuan-pengetahuan di dalam IPA tadi dikelompokkan menjadi 4: fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Nah, anak-anak sekalian ya, cukup sekian untuk materi mengenai objek IPA dan pengamatannya ya. Pada kesempatan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai pengukuran berkenaan dengan besaran dan satuan, baik itu besaran pokok, besaran turunan, kemudian satuan baku dan satuan tidak baku. Harapannya anak sekalian dengan sedikit materi ini anak sekalian lebih terfokus ya pada pertemuan yang pertama ini. Nah, untuk lebih memperjelas, memperdalam, saran saya anak sekalian, silakan anak sekalian literasi di buku paket IPA kurikulum 2013 yang anak sekalian pinjam dari perpustakaan. Kemudian langkah selanjutnya nanti anak sekalian adalah Bapak akan memberikan tugas untuk memperdalam lagi materi tentang objek IPA dan pengamatannya lewat Google Classroom. Demikian anak sekalian, selalu semangat di rumah, belajar di rumah dengan giat, dan mudah-mudahan era pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.